I am proposing that Amazonia contain a hidden civilization. Halo Sasudena, apa kabar? Semoga keadaan baik selalu menyertai hari-hari kita. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang pria yang penasaran akan sebuah kota kuno yang hilang dari peradaban di hutan Amazon. Dia merupakan prajurit tentara Inggris yang awalnya ditugaskan untuk membuat pemetaan di wilayah hutan Amazon. Di tengah misi itu dia mendapat informasi tentang adanya sebuah peradaban kuno yang hilang ribuan tahun yang lalu. Pero tú verás mucha gente que vive en la selva, ciudades bonitas con oro y maíz. Karena penasaran, dia selalu bolak-balik ke hutan Amazon untuk mencari kota hilang itu. Sampai-sampai akhirnya dia menghilang, tak pernah kembali lagi hingga akhir hayatnya, meninggalkan duka mendalam untuk istri dan anak-anak tercintanya di Inggris. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur ceritanya. Pria ini bernama Percy Fawcett, seorang prajurit tentara Inggris berpangkat mayor. Dan wanita ini bernama Nina, dan anak mereka bernama Jack. Pagi itu Percy dan pasukannya ditugaskan untuk berburu rusa, yang sedianya akan dijadikan menu makanan pada acara pesta akbar Ardut Ferdinand. Terlihat seekor rusa buruan sudah nampak di depan mereka. Percy yang sudah terlatih sebagai pemburu, tentu tak ingin gagal dalam misi ini. Dia melakukan sebuah manuver dengan melewati sebuah jalan buntu. Pasukannya mengingatkan Percy agar tak menuju ke jalan itu. Namun Percy tetap melaju dengan kudanya. Insting pemburunya tak meleset karena dia berhasil menaklukkan rusa buruan. Superb horsemanship, Major. Excellent shot, sir. Percy disambut gembira oleh sang istri dan anaknya setelah sukses melakukan perburuan. Pada malam harinya, Percy dan istrinya bersiap-siap untuk menghadiri acara pesta. Terlihat istrinya menghabiskan waktu yang lama untuk memakai sebuah gaun. Sementara itu, Percy memakai sebuah kostum tanpa hiasan medali, di mana dirinya satu-satunya mayor yang belum memiliki medali. Dan Percy sadar akan pentingnya itu dan yakin suatu saat akan mendapatkannya. Di acara pesta, seorang petinggi menanyakan siapa yang mendapatkan rusa tersebut dan memintanya untuk ikut bergabung makan malam. Namun karena Percy berasal dari keturunan yang kurang beruntung, membuat dirinya dianggap tak pantas untuk ikut bergabung makan malam bersama para petinggi. Beberapa hari berikutnya, Percy mendapat perintah untuk berangkat ke London menemui seseorang di Perkumpulan Geografis Kerajaan atau biasa disebut RGS, Royal Geographical Society. Sepertinya ada misi besar yang akan ditugaskan untuknya. Sesampainya di RGS, Percy bertemu dengan Sir George Goldie, Direktur RGS. Pak Direktur ini tertarik untuk menugaskan Percy untuk sebuah misi penting karena melihat rekam jejak Percy yang sukses menjalani banyak tugas di beberapa negara. Kali ini Percy mendapat tawaran tugas untuk membuat pemetaan di daerah perbatasan Bolivia dan Brazil. Di perbatasan kedua negara ini selalu terjadi perselisihan terkait lokasi perbatasan mereka, karena di sana ada perkebunan karet yang nilainya lebih berharga dari emas. Pihak Bolivia dan Brazil tidak mau pemetaan wilayah mereka dilakukan pihak lain selain dari Inggris. Untuk itulah Percy akan dikirim ke sana. Namun tampaknya Percy menolak secara halus tawaran ini dengan mengatakan jika dirinya sudah lama tak pernah lagi melakukan tugas survei. Namun Direktur RGS tetap merayu agar Percy mau menerima tugas itu. Karena misi ini bukan sekedar survei, tapi merupakan sebuah petualangan ke hutan rimba dan sangat beresiko. Sebagai imbalannya, Percy akan mendapat penghargaan tanda jasa prajurit dan nama baik keluarganya yang dikenal buruk akan dibersihkan. Karena ayahnya dikenal sebagai prajurit yang malas, pemabuk, penjudi, dan minim prestasi. Karena alasan itulah Percy akhirnya mau menerima tugas berat itu. Percy Fawcett pun berangkat menuju perbatasan Bolivia dan Brazil. Di dalam kapal dia bertemu dengan seorang pria bernama Henry Costin. Ternyata si Costin ini adalah rekan yang akan menemaninya dalam penjelajahan ini. Costin sebelumnya menanggapi iklan yang dituliskan Percy di Times untuk melakukan misi ini, di mana mereka tidak saling kenal sebelumnya. Percy menegaskan pada Costin jika misi ini sangat penting untuk reputasinya. My reputation as a man rests entirely on our success. Jadi dia meminta agar tugas ini bisa mereka selesaikan dengan baik. Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju lokasi menggunakan kereta api. Mereka pun menerima pesan terkait tugas pertama yang akan mereka lakukan.
Tugas pertama mereka yaitu melakukan pemetaan di sebuah sungai bernama Sungai Verde. Rute mereka akan dimulai dari sebuah tempat yang bernama Fazenda Jacobina, sebuah kota yang dikelilingi kebun karet. Henry Costin sangat tahu betul tempat itu. Percy dan Costin sadar jika kegagalan pekerjaan mereka akan berdampak terjadinya perang di antara kedua negara, Bolivia dan Brazil. Untuk itulah, mereka berdua berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pemetaan ini. Tidak mudah bagi mereka dalam melaksanakan tugas ini. Mereka harus berjuang melawan segala macam resiko di dalam hutan Amazon, seperti nyamuk berbahaya dan pastinya ular berbisa yang mematikan. Pada malam hari, sampailah mereka di Fazenda Jacobina. Saat itu sedang ada acara pertunjukan opera. Di sana mereka akan disambut oleh prajurit Inggris yang terlebih dahulu ditugaskan bernama Kopral Manley. Si Kopral ini menyampaikan pesan yang dia terima dari Komisi Perbatasan, di mana isi pesannya meminta agar Percy Fawcett membatalkan misi ini karena situasi berbahaya sedang terjadi di perbatasan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Namun Percy tak mau mundur dan ingin terus melanjutkan misi sesuai rencana, meskipun keselamatan jiwanya terancam. Lalu Percy meminta Kopral Manley untuk mencarikan beberapa orang pemandu dari suku Indian untuk dijadikan pemandu jalan menuju lokasi utama yang ditargetkan. Kopral Manley ternyata memiliki pemandu suku Indian, tapi dia tidak berani memberikannya karena harus menemui bos juragan karet untuk bisa memakai pemandu suku Indian itu. Bos juragan itu bernama Baron de Gondoris. Percy Fawcett pun menemui sang juragan dan meminta beberapa anak buah Baron untuk memandunya ke Rio Verde. Percy kembali diingatkan jika belum ada orang yang pernah berhasil kembali dari daerah itu. Percy tak gentar sedikit pun dan akan terus melakukan perjalanan. Baron yang merasa pemetaan ini adalah sesuatu yang penting dan akan menguntungkan untuk bisnisnya, akhirnya mengizinkan beberapa anak buahnya untuk ikut dalam perjalanan. Percy pun melakukan persiapan untuk perjalanan panjang bersama para pemandu yang sudah disediakan. Salah satunya pria suku Indian bernama Tarno. Pria suku Indian ini ternyata sangat paham betul medan yang akan mereka tuju. Dia mengetahui seluk-beluk sungai yang akan mereka jalani, di mana mereka akan melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya untuk sampai di hulu sungai dengan perjalanan 12 jam per harinya. Total mereka akan menghabiskan waktu selama 2 tahun mengitari sungai, dan mereka pun berangkat. Hari berganti hari, mereka mengitari sungai berbahaya yang akan menjadi rumah mereka 2 tahun ke depan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah perahu yang terdampar di tepi sungai. Tampaknya perahu itu milik orang Jerman yang tidak diketahui alasan kenapa dia ada di sungai itu. Setelah mendekat, ternyata ada seorang pria di dalam perahu yang sepertinya sudah tewas. Ketika akan disapa, tiba-tiba anak panah menancap di dada anggota Percy dan terjatuh ke sungai. Percy mencoba menyelamatkannya dengan melompat ke sungai. Mereka mendapat serangan dari suku primitif di dalam hutan. Tidak ada cara lain untuk berlindung selain melompat ke sungai. Namun bahaya lain pun datang, di mana sungai itu dipenuhi ikan piranha yang mematikan. Percy yang terjebak di jaring harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari serangan piranha berbahaya. Henry Costin akhirnya berhasil menyelamatkan Percy Fawcett dengan memotong jaringnya. Sementara, pria yang tertembak panah itu pun menjadi santapan gerombolan piranha hingga tewas. Setelah sekian lamanya berada di sungai dan hutan, Kopral Manley terlihat sakit dengan muntah darah akibat ganasnya penyakit yang ada di daerah itu. Lalu Percy bertanya pada pria Indian berapa lama lagi mereka akan sampai di tujuan. Ternyata butuh berminggu-minggu lagi untuk sampai di hulu sungai. Lalu pria itu mengatakan bahwa dahulu kala daerah ini pernah ditinggali orang-orang, di mana terdapat sebuah kota peradaban yang maju berisi emas dan karet. Lokasinya berada jauh di dalam hutan. Namun belum ada orang kulit putih yang berhasil ke sana. Verás muchas ciudades bonitas dentro de la selva. Sekilas Percy menganggap omongan pria Indian ini hanyalah sebuah ilusi. Beberapa hari kemudian, satu persatu anggota tim tak mampu bertahan dan meninggal dunia. Selain itu, stok makanan mereka juga mulai habis. Dan akhirnya sampailah mereka di hulu sungai setelah berbulan-bulan lamanya. Semua terbayar lunas setibanya di sana. Mereka menemukan air terjun yang begitu indah di mana belum ada seorang pun yang pernah datang ke sini sebelumnya. Henry Costin begitu gembira dengan keberhasilan mereka sampai di sana. Setelah selesai membuat pemetaan terakhir, Percy Fawcett tiba-tiba mendengar suara babi hutan dari dalam hutan, lalu menembaknya untuk dijadikan bekal makanan dalam perjalanan pulang. Lalu tak sengaja Percy menemukan beberapa pecahan tembikar.
Percy pun akhirnya percaya akan ucapan pria Indian itu. Christ, he was right. One had been here before. I think you meant no white man, Mr. Costin. Percy meyakini jika tempat itu pernah ditinggali orang-orang terdahulu, sebuah peradaban yang hilang seperti kata pria Indian. Mereka pun kembali pulang dengan selamat. Setibanya kembali ke Inggris, Percy Fawcett pun disambut meriah seperti pahlawan atas keberhasilannya melakukan misi penting yang penuh resiko. Begitu lamanya Percy menggembara, dan anak mereka Jack pun sudah tampak besar dan tak mengenali Percy ayahnya. Are you my father? Malam harinya, Percy diundang makan malam oleh seorang tokoh bernama James Murray yang takjub dengan perjalanan Percy ke sungai Amazon. James Murray adalah orang terkenal yang memiliki reputasi tinggi dan kaya raya. Ketika berbincang bersama para tamu undangan, James Murray mulai terlihat agak songong. Tak mau kalah dengan Percy dengan mengatakan dirinya juga seorang penjelajah yang sudah sampai ke Antartika dan berambisi ingin menjelajahi hutan Amazon. Percy menjelaskan bahwa pemetaan itu seharusnya menjadi tujuan kedua, karena dirinya menemukan sebuah rahasia besar yang harus diungkap di Amazon. James Murray tampak begitu antusias mendengar informasi dari Percy Fawcett terkait penemuannya. Keesokan harinya, Percy memberikan paparan tentang perjalanannya ke sungai Amazon dan penemuan arkeolognya dalam sebuah forum RGS yang dihadiri oleh banyak tokoh. Secara tegas, Percy mengatakan jika Amazonia bukan hanya hamparan hutan dan sungai saja, tapi berisi peradaban yang hilang. Amazonia is far more than the green desert. I am proposing that Amazonia contain a hidden civilization. Mendengar penjelasan Percy, banyak di antara peserta forum tidak percaya. Tapi Percy Fawcett tetap berusaha meyakinkan orang-orang apa yang telah dia temukan selama penjelajahannya. Karena masih belum yakin, Percy menunjukkan pecahan tembikar yang ditemukannya dari hutan Amazon. James Murray juga terlihat hadir di sana. Untuk lebih meyakinkan para audiens tentang adanya kota yang hilang, Percy menunjukkan sebuah dokumen yang berasal dari seorang penjelajah yang berisikan tentang penemuan kota yang hilang yang diungkap di Universitas Trinity di kota Dublin. Dokumen itu ditemukan oleh istri Percy. Dokumen itu ditulis oleh tentara Portugis di tahun 1753. Percy pun memberikan nama kota yang hilang itu dengan sebutan Z. I call it Z, the ultimate piece of the human puzzle. Menurut Percy, kota ini harus ditemukan. James Murray yang menyimak paparan Percy berdiri dan mengajak Percy untuk kembali ke hutan Amazon bersama-sama untuk mengungkap misteri kota hilang itu. Mr. Fawcett, I say we return. Percy pun menerima ajakan Murray dan meminta Henry Costin untuk kembali ikut bergabung. Namun di luar dugaan, sang istri mengatakan ingin ikut dalam perjalanan kedua ini. Dia merasa berhak untuk ikut karena dialah yang menemukan dokumen berharga itu. Tentu saja keinginan istrinya dia tolak, karena penjelajahan itu bukan untuk seorang wanita. Perdebatan kecil pun mulai terjadi di antara mereka. Nina merasa pantas ikut karena wanita dan pria memiliki kesetaraan. Namun tetap saja, Percy menolak permintaan istrinya hingga perdebatan mereka mulai meninggi. To stay here and struggle to provide for the children while you wander the jungle. Now you have given no thought, not one thought, to my aspirations as a woman. Sebenarnya Nina merasa keberatan jika Percy kembali ke Amazon, karena dirinya harus mengurus anak-anak mereka sendirian. Percy dan rombongan pun akhirnya tiba kembali di hutan Amazon, dan tentu ada James Murray yang ikut di misi kedua ini, tepatnya pada bulan Mei 1912. Di dalam perjalanan, James Murray terlihat kelelahan dengan alasan bebannya terlalu berat dan dia ingin membuang sebagian isi tasnya. Di sini terlihat jika James Murray bukanlah penjelajah ulung dan hanya besar mulut saja, tapi cukup salut dengan keberaniannya turut serta ke hutan mengerikan ini. Perjalanan dilanjutkan menggunakan rakit dan perahu mengitari sungai, tapi di tengah perjalanan mereka diserang oleh sekelompok suku primitif dari dalam hutan. Mereka pun turun dari perahu mencari perlindungan. Mr. Manley, get your concertina. Percy mencoba meyakinkan suku primitif jika mereka bukan musuh dengan bernyanyi sesuatu. Perlahan Percy memberanikan diri mendekati kumpulan suku primitif itu dengan mengatakan amigos, yang artinya teman. Amigos. Amigo. Percy pun dibawa ke dalam hutan sementara rekan-rekannya masih berada di tepi sungai menunggu situasi. Tak berselang lama, beberapa anggota suku primitif itu keluar dari hutan dan disusul oleh Percy. Keadaan pun kembali normal. Percy memanggil rekan-rekannya untuk masuk ke hutan menuju perkampungan suku primitif tersebut. Ternyata mereka diundang oleh kepala suku sebagai tamu. James Murray melihat bangkai manusia terpanggang di sana. Ternyata mereka adalah suku kanibal.
James Murray menolak ikut bergabung dan memilih menunggu di luar. Sementara Percy, Costin, dan Manley masuk menemui kepala suku, berharap dapat informasi mengenai lokasi kota Z yang mereka cari. Ternyata kepala suku tidak banyak tahu soal kota itu. Kepala suku pernah mendengar cerita kalau lokasi tempat itu masih jauh di hulu sungai. Percy dan Costin berkeliling kampung suku primitif dan dibuat takjub dengan kebiasaan orang-orangnya, meskipun dianggap sebagai orang terbelakang. Namun orang-orang primitif ini lebih bijak dalam menjaga keseimbangan alam, berbeda dengan peradaban modern yang dipenuhi sikap sombong dan serakah. Saat berkeliling, Costin menemukan si James Murray sedang tergeletak di semak-semak dan beberapa barang berserakan. Rupanya si Murray ini sedang kelaparan dan mengeluhkan kakinya yang sakit. Di sini, tampaknya dia menyesali keputusannya datang ke hutan Amazon. Dia meminta kepada Percy agar diberikan waktu istirahat, namun permintaannya ditolak Percy. Perjalanan pun dilanjutkan menggunakan rakit. Namun di tengah perjalanan, James Murray yang sudah tidak bisa dikontrol, tidak mau menjaga keseimbangan dan membuat rakit menjadi miring hingga menjatuhkan beberapa persediaan makanan. Tentu saja Percy sangat marah atas tindakan sembrono yang dilakukan James Murray. Mereka kehilangan sepertiga makanan. Karena kondisi kesehatan Murray yang semakin menurun dan tidak memungkinkan ikut melanjutkan perjalanan, Percy Fawcett memutuskan memulangkan Murray. Secara kebetulan ada kelompok penambang di selatan sungai. James Murray akan dikirim ke lokasi itu dibantu seorang pria Indian yang memandunya. Lalu Percy memeriksa apakah ada jalan pintas untuk keluar dari lokasi mereka. Dan ternyata mereka ada di jalur yang tepat. Dan Percy mengatakan pada Costin jika mereka semakin dekat ke kota Z. Namun ketika hendak melanjutkan perjalanan, Costin mengatakan mereka harus kembali dan menghentikan pencarian. Ternyata alasannya adalah sisa persediaan makanan mereka sudah dirusak oleh James Murray. Dan tak mungkin melanjutkan perjalanan tanpa bekal makanan yang cukup. Rupa-rupanya Murray tidak senang atas perlakuan Percy padanya, lalu merusak sisa makanan. Tapi awalnya Percy menolak untuk menyerah, karena merasa sedikit lagi akan sampai ke kota Z. Namun karena situasi tak memungkinkan, perjalanan mereka pun harus dihentikan dan kembali ke Inggris. Sesampainya kembali ke Inggris, Percy kembali berkumpul bersama keluarganya, di mana putri kecilnya sudah mulai tumbuh besar. Percy dan kawan-kawan mendatangi kantor RGS untuk menjelaskan perihal kegagalan mereka dalam pencarian kota hilang itu. Sesampainya di RGS, Percy terkejut melihat James Murray juga ada di sana. Ternyata Murray kembali dengan selamat. James Murray menuduh jika Percy telah menelantarkan dan meninggalkannya di hutan Amazon. Percy pun dimintai keterangan akan hal itu. Tentu saja Percy membantahnya. Justru dia mengatakan telah menyelamatkan nyawa pria pembohong itu. Tapi tampaknya Murray mengarang cerita lain dan tidak mau mengaku atas tindakannya yang merusak persediaan makanan yang mengakibatkan gagalnya misi ke kota Z. Untuk menyudahi pertengkaran, Direktur RGS meminta mereka untuk tidak memaksakan ego karena bangsa mereka sedang bertempur di Perang Dunia Pertama. James Murray menuntut Percy untuk minta maaf padanya atas segala perlakuan buruk yang dia terima. Tapi dengan tegas Percy menolak minta maaf pada pria pecundang tersebut. Justru Percy meminta maaf pada Henry Costin dan Kopral Manley karena telah membawa pria tak berguna itu. Lalu Percy yang merasa dipermalukan mengundurkan diri dari misi itu dan akan melakukan perjalanan sendirian tanpa bantuan RGS ke kota Z. Sontak saja keputusan Percy ini mengejutkan pihak RGS. Karena Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk, layaknya seorang tentara, Percy Fawcett pun diperintahkan untuk ikut berperang. Anak tertuanya Jack nampaknya tidak setuju jika Percy ikut berperang karena baru saja pulang dari hutan Amazon. Dia merasa ayahnya tidak memikirkan keluarga karena selalu pergi dan hanya memikirkan ambisinya. Percy yang marah atas ucapan anaknya itu pun kemudian menamparnya. Percy kini berada di medan perang. Di sini dia dipertemukan dengan seorang wanita peramal jitu dari Rusia. Wanita ini diyakini bisa meramal keberuntungan seseorang. Ketika dia meramal Percy, wanita ini mengetahui jika Percy Fawcett merupakan seorang penjelajah dan tertarik akan hutan. Peramal ini juga mengatakan jika Percy Fawcett sudah ditakdirkan untuk terus mencari sebuah tempat di dalam hutan. Jiwanya tidak akan pernah tenang sampai dia menemukan tempat itu. Setelah perang usai, Percy kembali dengan mata terluka akibat terpapar gas klorin di medan perang. Tapi dalam pikirannya selalu terbayang akan hutan Amazon dan kota Z. Dia mengatakan pada Nina istrinya jika dia harus kembali ke Amazon. Tapi dengan kondisi mata yang terluka, tak mungkin lagi bagi dirinya untuk kembali ke hutan impiannya itu. Tampaknya kata-kata peramal itu benar adanya. Jiwa Percy tak akan pernah tenang sebelum dia menemukan kota yang hilang itu. Sesuatu hal di luar nalar manusia, mencari sebuah peradaban yang hilang di tengah hutan rimba berbahaya dan butuh bertahun-tahun untuk tiba di sana.
Percy Fawcett lebih memilih menghabiskan waktu di tengah hutan dibanding berkumpul bersama anak-anaknya. Beberapa bulan berikutnya tampak Percy sudah sembuh dari sakitnya. Pagi itu dia menerima tamu utusan dari konsorsium sebuah surat kabar dari Amerika yang memberikan pesan bahwa keberanian dan keberhasilan Percy dalam petualangannya di hutan Amazon menjadi perbincangan positif di Amerika Serikat. Dan banyak penjelajah-penjelajah baru yang mencoba mengeksplorasi hutan Amazon untuk mencari peradaban yang hilang tersebut. Mereka terinspirasi dari kesuksesan Percy Fawcett sejauh ini. Ternyata Jack lah yang meminta utusan ini datang menemui ayahnya dengan tujuan diberikan jalan dan dukungan biaya untuk membawanya kembali mengembara di hutan Amazon. Diam-diam Jack telah mempersiapkan diri untuk ikut bersama Percy kembali mencari kota yang hilang itu suatu saat nanti. Dalam sebuah perbincangan, Jack menawarkan diri mengajak Percy untuk melanjutkan pencarian kota Z bersama dirinya. Tentu saja ajakan itu ditolak Percy dengan alasan dirinya sudah tua. Namun Jack terus berusaha meyakinkan ayahnya jika kebersamaan mereka akan sukses menemukan kota yang hilang itu. Dan Jack juga beralasan bahwa mereka harus lebih dulu sampai di hutan Amazon daripada para penjelajah Amerika itu. Karena mereka adalah penjelajah menggunakan senjata api. Dan Jack tak mau mereka menghancurkan orang-orang primitif di Amazon. Mendengar minat Jack yang begitu tinggi, akhirnya Percy menyetujuinya dan akan berbicara pada otoritas terkait. Namun rencana mereka ini awalnya mendapat penolakan dari ibunya. Tentu dia mengkhawatirkan Jack anaknya yang masih belia. Di sini tampaknya naluri seorang ibu telah berkata yang seharusnya. Bagaimana bisa seorang ibu tidak cemas ketika anaknya yang masih muda berada di hutan rimba yang dipenuhi bahaya, meskipun akhirnya sang ibu mengizinkannya. Henry Costin yang selalu ikut mengembara bersama Percy, kali ini menolak untuk ikut kembali dengan alasan dirinya sudah memiliki keluarga dan tak kuat menanggung biaya. Meskipun Percy telah berusaha berkali-kali merayunya untuk ikut, namun sepertinya Costin merasa petualangannya di Amazon sudah berakhir. Costin mendoakan semoga Percy dan Jack sukses dalam perjalanannya. Akhirnya, perjalanan nekat ini pun dimulai, di mana hari itu Percy dan Jack melakukan konferensi pers tentang perjalanan yang akan mereka lakukan sekaligus memberitahu pihak-pihak yang meragukan perjalanan mereka. Meskipun hanya berdua, Percy sangat yakin mampu menemukan kota Z yang menjadi impian dan ambisinya selama ini. Biaya perjalanan ini sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium surat kabar dari Amerika dan bantuan dari RGS yang kembali mendukung petualangan Percy Fawcett. RGS juga meminta maaf karena tidak memberikan dukungan penuh selama ini dalam petualangan Percy. Di sela-sela perbincangan dengan beberapa tokoh RGS, Percy Fawcett mengatakan ketika nanti dirinya sampai di kota Z, dia akan mengirimkan benda sejenis kompas, seandainya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Inggris dan menetap di sana. Kemudian Percy juga diberikan sebuah medali kehormatan atas dedikasi dan keberaniannya selama ini. Beberapa hari berikutnya, tampak Percy dan Jack bersiap-siap berangkat disaksikan istri dan anak-anaknya. Tak lupa Percy meninggalkan sebuah kode koordinat sebagai jaga-jaga apabila diperlukan, dan mereka pun berpamitan untuk segera berangkat. Banyak hal istimewa dari perjalanan ini, di mana salah satunya ada 40 juta orang yang memantau eksplorasi Percy dan Jack kali ini. Rupanya perjalanan ini telah menjadi pemberitaan besar di Inggris dan beberapa negara lain. Tentu banyak orang yang sangat antusias dan menunggu hasil pencarian kota hilang itu sebagai sejarah baru peradaban manusia. Mereka digeluh-geluhkan setiap perjalanan. Sementara, istri dan anaknya hanya bisa pasrah menjalani kenyataan yang tak mudah untuk dilalui. Beberapa kegiatan pun mereka lakukan sesampainya di Amazon. Mengitari sungai berbulan-bulan lamanya. Keluar masuk hutan bertemu dengan orang-orang rimba adalah aktivitas yang biasa mereka lakukan. Tak lupa Percy menyempatkan memberi kabar untuk keluarganya di Inggris agar tak perlu mengkhawatirkan mereka. Dan keberhasilan menemukan peradaban yang hilang itu akan segera terwujud. Hingga tiba-tiba dalam sebuah perjalanan di tengah hutan, mereka dihadang oleh beberapa orang suku Indian yang berbeda dari biasanya. Percy menenangkan Jack dan mencoba berkomunikasi dengan orang-orang primitif ini. Karena sebelumnya, Percy sudah berpengalaman dalam situasi seperti ini. Namun tampaknya orang-orang ini tidak mau menerima kehadiran mereka di sana. Percy sadar situasinya berbeda kali ini dan nyawa mereka sedang terancam. Percy mengajak Jack untuk kembali ke jalan sebelumnya. Mereka pun berlari menyelamatkan diri dari kejaran suku Indian. Lalu tiba-tiba beberapa suku Indian lain muncul di depan mereka. Percy dan Jack tampak pasrah karena mereka sudah terkepung dan tak bisa kemana-mana. Namun tak terduga, suku Indian di depan mereka malah menyerang suku Indian yang mengejar mereka. Ternyata kedua suku ini bukanlah satu kelompok, melainkan bermusuhan.
dan mereka pun ditangkap dan diserahkan kepada kepala suku. Di antara banyak suku Indian yang pernah Percy temui, suku Indian kali ini berbeda dari yang lain. Jack terlihat mulai ketakutan hingga Percy menenangkannya. Percy mengatakan semua akan baik-baik saja, tak perlu ada yang ditakutkan. Kepala suku tahu jika Percy dan Jack bukanlah bagian dari pihak mereka dan juga bukan dari pihak musuh. Untuk itu, kepala suku memerintahkan agar dibuatkan semacam ritual untuk mencarikan naungan buat jiwa mereka. Pada malam harinya dilaksanakanlah acara ritual yang dimaksud. Percy dan Jack yang pasrah didudukkan dan diberi minuman berisi ramuan tertentu oleh kepala suku. Tidak tahu jelas apa efek dari minuman itu. Setelah diberi minuman, Jack merasa ini adalah akhir dari hidupnya, dan mereka pun saling menguatkan. Tak ada yang perlu disesali karena mereka telah melakukan perjalanan luar biasa yang rasanya tidak mungkin bisa dibayangkan oleh orang lain. Selanjutnya, orang-orang Indian mengoleskan sesuatu ke tubuh Percy dan Jack, dan seketika mereka pun kehilangan kesadaran. Lalu ayah dan anak ini dibawa menuju sungai untuk acara ritual berikutnya. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kabar dari keduanya. Menjadi misteri hingga saat ini. Puluhan tahun berlalu tak ada satupun kabar yang pasti mengenai keberadaan Jack Fawcett dan anaknya waktu itu. Hingga datang seorang pria Brazil menemui Nina, istri Percy. Dia mengaku pernah melihat Jack dan Percy tinggal bersama orang-orang Indian di dalam hutan Amazon, di mana mereka mengklaim telah menemukan kota Z yang hilang dari peradaban itu. Hal itu diungkapkan Nina ketika menemui Direktur RGS Sir John. Tapi sayangnya informasi itu sudah lama sekali dan sejak saat itu, pihak RGS telah mengirim hampir 100 orang untuk mencari keberadaan Percy dan Jack tapi tak pernah berhasil menemukannya. Nina yang menderita kehilangan suami dan anaknya tetap memohon agar pemerintah tidak putus asa untuk terus melakukan pencarian. Dan ternyata orang Brazil itu menitipkan sebuah benda untuk Sir John, di mana Percy lah yang memberikan benda itu untuk diberikan kepada Sir John. Persis seperti perkataannya sebelum berangkat ke Amazon, di mana waktu itu Percy mengatakan pada Sir John akan mengirimkan benda itu ketika dirinya sudah sampai di kota Z, seandainya memutuskan untuk tidak kembali. Dan ternyata Percy benar-benar mengirimkan benda itu. Tentu saja Sir John yang menerima benda itu mulai merasa yakin jika Percy telah menemukan kota Z yang hilang dari peradaban itu. Yes, I will have it examined. Thank you. Setelah pertemuan itu, pemerintah langsung mengirimkan banyak tim penyelamat untuk mencari Percy dan Jack. Tapi lagi-lagi tak pernah berhasil membawa pulang ayah dan anak itu. Nina Fawcett terus berharap mereka akan kembali bersama hingga ajal menjemputnya di tahun 1954. Keberadaan Percy Fawcett dan anaknya terus menjadi misteri, hingga kemudian di awal tahun 2000-an. Seorang arkeolog menemukan sebuah peninggalan berupa jalan kuno, jembatan dan pemukiman pertanian di sepanjang hutan Amazon. Di antara beberapa lokasi penemuan itu adalah lokasi yang diklaim versi Fawcett sebagai kota Z. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya.